Perkenalkan, kami dari tim 1 untuk materi sosial informatik. Di sini kami dengan anggota Alvin Valian Hartanto, Anissa Nur Fajria, Bagus Rido Samudra, Diki Julian Pratama, dan Rahmat Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai topik sosial informatik. Di mana pada penjelasan kali ini akan kami bagi ke dalam 4 subtopik. Yang pertama ada Introduction to Social Informatics, yang kedua ada Digital Consumers, yang ketiga adalah Social Media Marketing Strategy, dan yang keempat adalah The Online Store. Oke, kita masuk ke dalam bahasan pertama mengenai Introduction to Social Informatics. Menurut salah satu profesor ilmu komputer dari Indiana University, Rob Kling, informatika sosial merupakan salah satu bidang studi dan penelitian tentang aspek sosial dari komputerisasi, termasuk di dalamnya peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan keorganisasian. Kebutuhan sosial mempengaruhi penggunaan teknologi informasi dalam konteks sosial dan bentuk-bentuk teknologi informasi itu sendiri. Nah, dalam definisi lain, sosial informatik juga merupakan studi mendalam tentang tren dan pola aktual dalam interaksi antara masyarakat dan juga informatika. Nah, artinya apa? Informatika sosial mengkaji sebuah sistem yang dikelola hingga digunakan oleh orang banyak, yang mana melihat bagaimana aspek sosial budaya dan juga kelembagaan dapat menerima sistem tersebut, sehingga informatika sosial dapat masuk ke dalam studi interdisipliner. Kita dapat melihat ya, pada salah satu kerangka kerja konseptual, yaitu triangle model, yang dimana terlihat hubungan kompleks antara teknologi informasi, institusi, dan juga budaya dalam masyarakat. Model ini membentuk segitiga dengan 3 elemen utama, yaitu teknologi, institusi, dan juga budaya. Mari kita telah satu persatu. Budaya mempengaruhi desain dan penerimaan teknologi, sementara teknologi dapat membentuk budaya melalui perubahan interaksi sosial. Teknologi juga berinteraksi dengan institusi, mendukung operasi, dan juga merubah proses mereka. Sementara kebijakan institusi mempengaruhi pengaturan teknologi dalam masyarakat. Di sisi lain, institusi dan budaya juga saling mempengaruhi dengan nilai dan norma budaya yang tercermin dalam struktur institusional. Dan institusi itu sendiri akan membentuk budaya melalui perumusan aturan sosial. Mari kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Kita akan mempelajari mengenai sejarah dari social informatics itu sendiri. Social informatics atau sosial informatika lahir pada tahun 1996 sebagai reaksi terhadap revolusi teknologi dan informasi yang terlihat terjadi pada tahun 1980 dan seterusnya. Nah, istilah social informatics muncul dari serangkaian diskusi pada bulan Februari dan juga Maret 1996 di antara para ilmuwan yang tertarik untuk memajukan keilmuan di bidang teknologi informasi tentang aspek sosial komputerisasi, di mana para ilmuwan itu terdiri dari Phil Agree, Jacques Berliur, Andrew Billon, hingga Rob Kling. Nah, pendorong perkembangan ilmu di bidang informatika sosial itu sendiri adalah Profesor Rob Kling, yang merupakan salah satu dari ilmuwan tadi. Nah, minat akademik Kling adalah hubungan organisasi dengan teknologi, dan bagaimana orang dapat terlibat dengan proses teknologi yang baru. Namun, lingkup penyelidikan telah melebar dari asalnya, dan sekarang mencakup banyak bidang interaksi teknologi sosial. Ilmu informatika sosial sendiri tentu sangat bermanfaat kalau kita lihat. Sangat bermanfaat untuk dikaji saat ini karena semua orang tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Tak terkecuali pada aspek perniagaan. Teknologi sudah menjadi barang yang sangat lazim digunakan baik dari sisi SCM hingga pembayaran. Nah, mengenai praktek dari social informatics for business itu sendiri, kita akan mencoba menelaah lebih lagi dengan praktek yang bernama digital consumers yang akan dijelaskan oleh Rahmat Hidayat. Pada subtopik
kedua kali ini kita akan membahas apa itu digital consumer. Sebelumnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari sosial informatik dan historinya, kita perlu mengetahui apa sih itu digital consumer. Jadi, digital consumer itu merupakan orang-orang yang menggunakan teknologi untuk membeli dan menjual produk atau layanan yang ada menggunakan teknologi online, seperti itu. Kemudian, digital consumer ini ada kaitannya dengan sosial media marketing. Nah, kaitannya apa? Di sini social media marketing merupakan sebuah pemasaran yang menggunakan platform media sosial untuk menjangkau dan melibatkan pelanggan. Di mana pemasaran media sosial tersebut sangat penting untuk bisnis yang ingin menjangkau konsumen digital dan merupakan segmen pasar yang besar dan berkembang. Kemudian kita lihat pada slide di hasil sensus penduduk tahun 2020. Di sini kita bisa melihat jumlah di mana presentasi dari masing-masing generasi, di mana ada generasi Gen Z, generasi milenial, generasi Gen X, baby boomer, dan kemudian ada post Gen Z, kemudian yang terakhir adalah pre-boomer. Di sini kita bisa melihat tiga generasi yang mendominasi adalah Gen Z, milenial, dan Gen X. Nah, berangkat dari hasil sensus penduduk ini, kita bisa lihat di slide selanjutnya, siapakah yang paling penting untuk di sosial media marketing. Nah, yang paling penting di sini adalah Gen milenial atau Gen Y yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Hal tersebut merupakan efek dari Gen milenial yang melek teknologi dan lebih terlibat dalam aktivitas online termasuk media sosial. Selain itu, Gen milenial memiliki buying power yang di mana melebihi dari gen-gen yang lain, seperti itu. Pada slide selanjutnya, di sini ada tipe-tipe sosial media marketing. Yang pertama ada blogs, kemudian artikel, forum, question answer, press release, review site, video distribution, image sharing, social bookmarking, dan social networking. Kemudian pada slide selanjutnya di sini dijelaskan juga tentang perubahan dan evolusi dari sosial media marketing itu sendiri. Di mana yang pertama-tama pada tahun 2022 adanya LinkedIn dan Friendster, kemudian disusul dengan MySpace, Facebook pada tahun 2004, YouTube 2005, Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat, TikTok, dan yang paling baru adalah Threads yang dibuat oleh dari parent company Instagram. Nah, selanjutnya di sini kita mau bahas tentang social media marketing, yaitu impact-nya apa saja sih? Nah, yang impact pertama adalah tidak adanya segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian affordability atau kemampuan afford untuk ini ya, untuk barang merupakan sebuah kenyataan yang baru. Kemudian yang di sisi lain, social media marketing juga dapat menyebabkan social media addiction. Kemudian selain itu efeknya adalah di sini akan menumbuhkan virtual community atau komunitas virtual. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa membuat channel kita sendiri. Kemudian user itu sebagai content creator ya, atau istilahnya promoter untuk produk-produk yang akan dipasarkan. Lalu yang terakhir adanya kenaikan untuk media deviancy seperti itu. Di slide selanjutnya kita membahas tentang kenapa kita harus membangun sebuah komunitas. Nah, ini ada kaitannya dengan sukses atau tidaknya sebuah sosial media marketing. Jadi alasan kenapa kita harus membangun sebuah komunitas, di sini pelanggan akan cenderung menjadi pelanggan yang setia, di mana ketika keterlibatan pelanggan tersebut merupakan membangun hubungan yang lebih kuat antara bisnis dan pelanggan yang mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan rekomendasi. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih cara membangun sebuah komunitas online atau komunitas virtual. Ya, yang pertama di sini kita akan bagaimana caranya untuk member atau user kita itu saling sharing konten satu sama lain. Kemudian kita harus membuat forum diskusi, lalu kita harus bagaimana caranya membuat diskusi tersebut menjadi seperti ini ya, apa namanya, diskusi secara langsung. Jadi seolah-olah kita langsung bercakap-cakap dengan tatap muka. Kemudian kita harus membiarkan komunitas tersebut mempengaruhi bisnis yang kita pasarkan. Nah, selanjutnya di sini merupakan ada langkah-langkah bagaimana sih caranya mengubah yang tadinya hanya menjadi audience atau melihat saja menjadi sebuah user atau pengguna aktif. Nah, di sini yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mendefinisikan target customer persona. Jadi kita harus profiling terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah kita harus identifikasi kriteria yang membedakan satu persona dengan persona yang lain. Nah, setelah itu kita bisa melakukan analisa untuk ini ya, untuk customer data dan apa saja sih data yang kita butuhkan sekiranya untuk membuat persona yang tadi. Kemudian yang keempat adalah kita bisa melakukan segmentasi data ke marketing platform. Nah, yang terakhir kita akan segmentasi audiens kita menggunakan kriteria yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya di sini adalah masa depannya terkait digital consumer ini seperti apa sih? Nah, digital consumer ini untuk di masa depannya pasti akan menggunakan CRM ya. Nah, yang bisa kita expect atau bisa kita ekspektasikan yang pertama itu adalah customer intelligence is king. Jadi apa namanya? Pengetahuan kita tentang customer, data customer itu merupakan nomor satu ya. Nah, yang kedua penggunaan AI, BI, dan tools-tools yang lain itu sangatlah dibutuhkan di masa depan. Kemudian di nomor 3 kita juga butuh API dan integrasi dengan aplikasi-aplikasi pendukung lain untuk mendukung jalannya CRM ini. Kemudian yang keempat adalah ketika kita membuat customer kita merasa senang, pasti mereka akan cenderung kembali menggunakan produk atau layanan jasa kita. Nah, yang kelima adalah kita menggunakan CRM sebagai single source of truth, di mana di sini kita CRM akan membantu bagaimana kita melayani customer dengan profil-profil yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian di nomor 6 di sini ada penggunaan otomasi. Jadi sebisa mungkin tas-tas yang sudah dibuat itu di-automate. Kemudian di nomor 7 personalization is key. Jadi semakin kita mengetahui personal masing-masing customer, maka kita akan menyediakan layanan dan produk yang lebih sesuai. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke social media marketing strategi yang akan dijelaskan oleh Alvin. Baik, terima kasih Saudara Rahmat. Baik, di sini kita mulai untuk topik sosial media marketing strategi. Dimulai dari overview terhadap WordPress. WordPress adalah sistem manajemen konten, atau kita bisa sebut juga sebagai content management system (CMS), di mana CMS itu merupakan aplikasi perangkat lunak yang menyediakan kemampuan membuat, mengatur, mengedit, dan menerbitkan konten ke web. Alih-alih membutuhkan banyak aplikasi perangkat lunak, dengan CMS kita hanya membutuhkan satu aplikasi ini. Nah, mengapa WordPress masih digemari hingga saat ini? Berdasarkan yang kami temui, antarmuka atau interface dari WordPress ini sangat intuitif dan tersedia berbagai macam template yang sangat menarik
Lalu biaya adopsi WordPress itu hampir tanpa biaya ya. Terus pelatihan buat create dari awal WordPress itu bisa self, bisa otodidak, bisa belajar sendiri, atau kalau memang perlu yang expert baru hire consultant. Tapi itu pun kita suppose biayanya tidak sebesar kalau kita pakai template yang memang perlu license. Lalu karena WordPress ini di developnya secara sederhana, untuk maintenance-nya juga tergolong mudah ya. Di samping itu, WordPress juga banyak plugin yang relevan untuk melengkapi fitur-fitur dari WordPress. Selanjutnya, nah, kami juga mendapati beberapa portal berikut yang menggunakan WordPress. Dimulai dari BBC Amerika, lalu Georgia University juga, TechCrunch juga menggunakan template dari WordPress. Beralih ke WooCommerce. WooCommerce adalah platform e-business yang open source yang digunakan oleh WordPress untuk buat toko online. Jadi menyambungkan dari WooCommerce ke WordPress itu berupa plugin sih. Tapi untuk WooCommerce ini biasa pas kita get started pasti dikasih ya template yang standar. Tapi disediain opsi juga kalau mau themes yang lebih variatif. Nah, lanjut ke fiturnya untuk WooCommerce. Nah, WooCommerce ini berbasis dari WordPress, jadi ya bisa dipastikan kompatibel. Lalu untuk yang template standarnya itu tidak berbayar. Nah, di samping itu dari WooCommerce itu juga memberikan jaminan keamanan transaksi. Lalu WooCommerce ini memberikan peluang kepada calon penjual kalau dia mau jual barang berupa fisik, yang memang barang dagangan, atau yang berupa jasa. Misalnya kalau kelas online, dia buat platform sendiri yang dia kasih nama Sensei. Nah, masih terkait sama yang poin ketiga, kita juga kasih banyak pilihan channel pembayaran atau payment gateway untuk kenyamanan si customer-nya. Lalu untuk produk yang dapat di-display ke customer atau etalasenya begitu ya, itu nggak dibatasin walaupun di versi yang standar. Selain itu terakhir, mereka juga supportnya bagus sih. Baik secara online, dia ada kayak online support, terus biasa mereka buat annual meeting juga buat support secara offline. Selanjutnya ke topik. Oh, sebelum itu kita tunjukin sampel-sampel portal yang udah menggunakan WooCommerce. Pertama tuh ada yayasan NGO World Vision namanya. Terus ini aparel olahraga Picasa, yang kita kenal sih aparel untuk olahraga volley ya. Lalu ada Singer di sini, perangkat untuk menjahit. Dari yang kita buka sih, antar bukanya sangat menjanjikan ya. Lalu kita beralih ke topik brand social experience. Ada brand social experience. Tujuannya itu bukan untuk cari pengalaman yang general atau universal ke customer-nya, melainkan untuk sebisa mungkin cari
experience yang bisa dipastikan positif ke target pelanggan sebesar mungkin. Jadi nggak cuma sekedar buat experience yang diharapin ya rata-rata customer pasti seneng lah kalau begini. Di brand social experience tuh mikirnya sebesar mungkin target customer yang bakal berrespon positif. Pengalaman merek ini bersifatnya subjektif. Setiap pengguna bakal kasih reaksi yang berbeda terhadap um, upaya pemesanan yang dilakukan sama si produsen gitu. Jadi untuk desain pengalaman merek yang efektif itu atau social experience yang efektif itu kita dapat 4 kuncinya. Pertama persepsi. Persepsi itu penting buat jadi bagian dari pengalaman. Ini include secara suara, tampilan, suara itu audio, yang memungkinkan si customer itu bisa attributing misalnya visual atau misalnya wangian terhadap produk kita. Misalnya kalau untuk ada dari misalnya toko kopi Starbucks begitu ya, ada harum kopinya tersendiri yang identik sama khusus di brand mereka. Lalu kedua partisipasi. Untuk yang ini kemungkinan besar pelanggan bakal dapat experience yang positif kalau mereka dilibatkan dalam kegiatan pemasaran, nggak cuma sekedar sebagai penonton. Misalnya mereka dikasih kesempatan buat kasih suggestion atau masukan ke varian produk baru, atau bahkan ada forum terbuka gitu, baik kayak event online atau event offline di pusat perbelanjaan. Jadi bisa dapat feedback secara langsung. Lalu personalisasi, dengan kita memanfaatkan data konsumen dari demografisnya, tentunya ini kita himpun kalau hal-hal tertentu tuh kita himpun data customer-nya perlu konsen dari mereka ya, persetujuan dari mereka. Misalnya khususnya tuh kalau misalnya atas konsen, kita perlu konsen mereka atas interaksi sosial media antara sosial media si customer dan official account-nya kita sebagai brand. Dari ini bisa dibuat data mining mungkin misalnya. Lalu untuk prioritas, pengalaman merek ini nggak selalu menjadi segalanya buat tiap customer. Upaya upaya buat ngedapetin attention customer itu gak gampang karena bakal berebut sama merek-merek lain. Jadi kita perlu pastiin kalau brand kita memiliki experience positif. Jadi kalau disandingin untuk produk sejenis, kita pasti masuk ke prioritas mereka buat dipilih. Selanjutnya beralih ke topik keempat mengenai online store. Baik rekan, saya silahkan untuk yang topik keempat. Ya, terima kasih Mas Alvin tentang penjelasannya tadi. Sekarang kita masuk ke topik keempat, yaitu online store. Online store telah menjadi pilar utama dalam transformasi cara kita berbelanja dan berbisnis. Untuk konteks online store ini, kita akan menjelajahi karakteristik, peran, platform, keuntungan, dan tantangan. Untuk gambaran yang melekat pada online store ini,
Perubahan paradigma bisnis yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, menjadi dasar evolusi bisnis saat ini. Transformasi digital melalui digitalisasi merevolusi cara kita berbelanja, menjual, dan berinteraksi dengan produk serta layanan. Membentuk lingkungan bisnis yang dinamis dan terhubung secara digital, fenomena e-commerce menjadi kekuatan utama dalam perekonomian global, mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform online. Online store sebagai bagian integral dari revolusi bisnis memberikan kemudahan akses ke produk dan jasa dari mana saja dan kapan saja, menciptakan paradigma baru dalam berbisnis. Untuk slide selanjutnya, kita akan bahas beberapa definisi pada konteks online store. Jadi online store atau toko online adalah platform digital yang menciptakan ruang virtual untuk pedagang atau penjual untuk menjual produk dan jasa kepada konsumen secara online. Landasan eksistensi online store terletak pada konsep perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian dan penjualan melalui internet. Melalui online store, konsep e-commerce diwujudkan untuk menciptakan transformasi dalam pembelian konvensional dengan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih efisien dan mudah bagi konsumen. Mereka dapat dengan cepat menemukan, membandingkan, dan membeli produk atau layanan dengan beberapa klik saja. Untuk slide yang ini kita membahas tentang karakteristik online store. Ya, jadi online store ini ibaratnya tidak jauh berbeda dengan toko konvensional. Jadi pastinya ada produk dan jasa, ada apa namanya kalau konvensional kalau penjual konvensional ada hukum, ada keamanan dan privasi juga. Namun karena dari konvensional bertransformasi menjadi online, tentunya juga karakteristiknya juga bertumbuh seperti pembayaran elektronik, keranjang belanja, opsi pengiriman. Untuk slide selanjutnya, dampak online store pada bisnis. Jadi seperti yang kita tahu, online store pada bisnis merupakan pada tahun 2000-an merupakan evolusi. Bahkan sampai ada yang mengatakan kalau kita nggak punya online store, ya pasti nggak laku dagangan kita. Online store bukan sekedar tambahan, melainkan bagian integral strategi bisnis modern. Dengan membuka akses global, mendorong ekspansi pasar, dan meningkatkan aksesibilitas. Online store menciptakan pengalaman berbelanja modern dalam dunia yang terus berubah. Keberadaannya mencerminkan adaptasi pada era digital, memastikan keberlanjutan dan daya saing bisnis. Untuk slide selanjutnya, beberapa platform online store populer seperti yang dikatakan Mas Alvin tadi, seperti WooCommerce, seperti itu, dan juga yang lain seperti ada Shopify, Magento. Platform-platform semacam ini mendukung keberhasilan online store. Setiap platform memiliki peran unik dengan kemampuan kustomisasi yang efektif. Integrasi yang mudah dengan layanan pembayaran dan pengiriman. Ditambah fokus pada keamanan transaksi dan privasi dari pelanggan. Menjadikan online store lebih efisien. Dengan dukungan pelanggan yang efektif juga menjadi kunci keefisiensian dalam online store dalam meningkatkan pengalaman berbelanja yang mulus. Untuk slide selanjutnya, jadi online store juga mempunyai keunggulan dan kekurangan. Yang pertama yaitu akses mudah, pemasaran efisien, fleksibilitas pembayaran. Contoh dari akses mudah itu seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Alvin, seperti WooCommerce. Terus tadi contoh-contoh platform-platform e-commerce. Jadi banyak
vendor-vendor di luar sana menyediakan tools untuk membuat e-commerce secara instan, bahkan sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran yang aman seperti Visa atau dan sebagainya. Untuk pemasaran efisien, fleksibilitas juga merupakan bagian dari internet itu sendiri. Untuk kelemahannya yaitu persaingan ketat, keamanan online, dan logistik pengiriman. Sebagian dari kita agak lupa bahwa bahwa online store itu adalah transformasi dari conventional store. Sehingga kita kerap kali melupakan bahwa ada di belakang online store itu ada logistik, ada keamanan, dan juga ada persaingan antar pedagang. Untuk slide selanjutnya. Nah, untuk perkembangan online store sendiri dari tahun 2000-an hingga tahun 2023 ini sangat-sangat signifikan kalau dilihat dari lini masanya. Inovasinya seperti AR untuk pengalaman belanja yang lebih interaktif, pemanfaatan AI untuk rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dan adopsi pembayaran digital yang terkini. Bergabung dengan marketplace besar, pemanfaatan video konten, dan implementasi strategi omnichannel menjadi kunci untuk memperluas jangkauan dan keterlibatan pelanggan. Peningkatan logistik dan fokus pada keberlanjutan adalah langkah strategis untuk memajukan bisnis secara efisien. Terima kasih. Itu saja dari saya. Baik, demikian pembahasan kita mengenai sosial informatik. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, jangan ragu untuk menyematkan pesan di kolom komentar. Tambahkan like untuk suka dan dislike untuk tidak suka, dan terima kasih.